antusias. Bahkan mereka ada yang pensiun itu masih 10 tahun lagi itu kita daftar. Dan mereka ngantri Pak, berebut. Jadi setelah pensiun nggak hanya diam tapi punya kegiatan, entah hanya berkebun di skala kecil di lingkungan rumah atau bahkan mereka ada yang buat kelompok untuk peternakan, untuk penggemukan itu. Yang lebih menarik lagi, siapa yang rajin bertransaksi akan mendapat hadiah jalan-jalan. Itu kemarin terakhir itu ke Medan. Aku udah beberapa kali mengatakan itu ke Bangkok karena sekali jalan itu kurang lebih ada 300 anggota, 300 sampai 400 sampai 500 pernah. Iya, itu kurang lebih sekali jalan itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 M. Berapa Pak? 5 sampai 6 M. Kan bayangin Pak, kita catat pesawat ke Medan, ke Bangkok, ke Bali, ke Lombok pernah. Kita nggak bangga dengan SAU yang besar Pak. Tiap tahun juga menjelang Lebaran membagi voucher Pak untuk semua anggota itu dengan anggaran kurang lebih sekitar 7 M. Jadi tertanam di hati mereka itu ada militansi jadi anggota. Selamat pagi Pak Trasno, kami dari UKM Auti sudah cukup lama kita tidak mendapatkan informasi tentang KPPD, salah satu koperasi pegawai yang menurut kami adalah koperasi sangat besar, bukan hanya besar, tapi kalau untuk koperasi pegawai adalah koperasi yang sangat besar. Pak Trasno ini kepengurusan baru yang sekarang baru memasuki tahun ketiga ya Pak ya. Pak Trasno, kami ingin mendapatkan gambaran tentang program-program KPPD, terutama program pendidikan anggota yang mengarah untuk pemberdayaan anggota ketika mempersiapkan pensiun Pak. KPPD kan salah satu koperasi pegawai yang barangkali paling awal mempunyai program pemberdayaan anggota. Silakan Pak Trasno, nanti yang lain-lain menyusul. Silakan. Baik, terima kasih Pak Maryano. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi KPPD itu punya program pendidikan untuk anggota dalam memasuki masa pensiun. Ya. Itu sudah dimulai kalau kurang lebih 5 tahun yang lalu ya Pak Manajer ya. Itu dengan kategori yang 5 tahun menjelang pensiun. Jadi 5 tahun sebelum pensiun sudah dipersiapkan. Betul. Ya. Ya, intinya kita anggota yang sudah membantu koperasi, kita beri apresiasi. Apresiasinya ilmu. Apresiasi ilmu, bagaimana mereka mempersiapkan masa pensiun, jangan sampai nganggur sama sekali. Paling nggak mereka masih ada kegiatan, ada ilmu kalau mereka mau berusaha. Tapi kalau suruh berusaha sama seperti pengusaha pada umumnya, nonsen udah pensiun kok mau baru mulai usaha. Paling nggak mereka itu punya ilmu bekal. Kalau mereka itu mau berusaha, kita bekali. Dan peran ini dulu pernah diambil dulu kalau nggak salah Korpri Pak, diambil Korpri. Tapi belakangan kayaknya sudah tidak lagi, makanya KPPD ini menjembatani hal itu. Jadi ada beberapa kategori itu, ada yang kuliner, ada yang suka apa nanti disaring, dijaring, dibagilah beberapa kelas, ada kuliner, ada macam-macam nanti. Seberapa besar antusiasnya anggota KPPD sendiri menyambut program itu Pak? Ya. Anggota itu sangat antusias. Bahkan mereka ada yang pensiun itu masih 10 tahun lagi itu kita daftar.
ikut daftar. Tapi kita kan punya kriteria ya. Jangan sampai nanti karena volumenya terbatas. Itu sekali pendidikan tuh setiap tahun kurang lebih antara 200-an manajer ya, sekitar 200-an. Iya. Jadi kita jaring yang benar-benar mau pensiun 5 tahun menjelang pensiun. Pak Manajer, bagaimana mengimplementasikannya program pengurus ini sebagai, kalau manajer kan orang lapangan gitu kan, bagaimana menjabarkannya Pak Marno? Silakan. Ya, terima kasih Pak Mariono. Jadi sebenarnya program ini sudah berjalan bertahun-tahun. Dari awal kita mulai hanya 75, sekarang sudah sampai 200-an. Dan pesertanya? Ya, dari prosesnya itu kita melakukan perbaikan-perbaikan lah gitu. Jadi mulai dari penjaringan peserta, narasumber, dan materi-materinya juga kita lakukan perbaikan-perbaikan. Artinya program ini dijalankan bisa memberikan manfaat bagi anggota yang nantinya akan memasuki masa purna gitu. Jadi kalaupun mereka tidak berusaha, tadi Pak Ketua sampaikan ilmunya ada, jadi dia punya kegiatan yang positif sehingga kesehatannya akan terjaga baik fisik maupun mental gitu. Jadi setelah pensiun gak hanya diam tapi punya kegiatan, entah hanya berkebun di skala kecil di lingkungan rumah atau bahkan mereka ada yang buat kelompok. Karena antusiasme itu yang cukup besar terkait dengan juga jumlah pensiun anggota yang jumlah pensiun yang cukup besar juga. Kami menggandeng dari ke Lembaga Koperasi Indonesia di Ikopin Bandung. Bandung ya. Jadi kami selalu bergandengan tangan dengan Ikopin dan kami sudah menjalin MOU dengan Ikopin untuk memberikan ilmunya pada para pembekalan ini. Karena di Ikopin kan ada bidang yang membidangi UKM juga untuk pengembangan usaha juga. Jadi sampai detik ini kami masih bekerja sama dengan Ikopin untuk membekali anggota-anggota tersebut. Jadi di Ikopin itu saat kami berkunjung ke sana, itu dia bekerja tidak ilmu aja. Ternyata mereka itu juga membekali, sudah ada bidang usaha dan sudah ada beberapa contoh yang sudah jadi gitu. Mereka ngambil contoh kayak apa itu, yang produs Bandung itu. Oh iya. Amanda kalau nggak salah itu hasil pendidikan dari Ikopin juga. Jadi mereka mencerita apa itu namanya, kalau pengusaha baru itu namanya apa istilahnya itu? Apa namanya? Bibi Kopi Pusat. Oh iya, bisnis. Lembaga bisnisnya yang menciptakan ya. Iya betul. Nah Ikopin punya itu dan punya ilmunya. Dengan digabung jadi satu ilmu dengan praktek, mereka diterapkan pada anggota-anggota kami. Nah tentu kembali lagi bahwa kebijakan lembaga, kebijakan pengurus harus diimplementasikan oleh manajemen Pak. Harapan Bapak nih, teman-teman yang ada di manajemen, tidak hanya manajernya saja tentu, itu apa Pak yang harus dilakukan Pak? Ya kami setiap pendidikan selalu mengikutkan semua, tidak hanya manajer aja. Jajaran manajemen sampai sekretariat, dari manajer sampai ke bawah itu kami ikutkan, kami bawa semua. Artinya bahwa mereka itu supaya benar-benar menyerap ilmu, ikut menyerap ilmunya, tidak hanya menyelenggarakan aja, tapi benar-benar paham. Sehingga mereka, bagaimana mereka bisa implementasi, bisa memberitahu ke anggota, bisa mengajar ke anggota, kalau mereka nggak paham itu. Jadi setiap diklat selalu kami ikut sertakan. Pak Manajer, mungkin ada hal-hal yang menarik di lapangan karena ini kan melaksanakan kebijakan pengurus. Yang paling menarik di dalam implementasi pendidikan juga rekrutmen narasumber di lapangan itu seperti apa Pak? Ya, kalau narasumber memang tadi kita sudah bekerja sama dengan Ikopin itu dengan Bibi Ikopin gitu. Jadi kita juga siapkan beberapa narasumber lain, biasanya para praktisi Pak gitu. Jadi nggak hanya dari akademisi, tapi kita juga siapkan dari praktisi. Harapannya lengkap yang didapat oleh para peserta gitu. Jadi nggak
teori, tapi mereka juga bisa berpraktek. Dan kita juga kunjungan ke para pelaku usaha itu, yang dimana mereka akan dapat pengetahuan langsung lah dari para pelaku itu, Pak. Pak Ketua, adakah persyaratan-persyaratan tertentu teman-teman yang akan ikut pendidikan itu, Pak? Kecuali batas usia jelang pensiun tadi, ada persyaratan lain misalnya? Yang jelas mereka harus ada kontribusi, lancar pengembaliannya, lancar bayar simpanannya. Itu syarat pokok. Walaupun mereka menjelang pensiun, kalau itu syaratnya enggak seperti kriterianya tidak memenuhi, kami nggak bawa. Oh, tetap saja harus selektif ya? Iya. Syarat utama mereka kontribusi dan lancar baik simpanan maupun pengembaliannya. Karena itu salah satu nadi koperasi itu bisa hidup ya, anggota harus kontribusi. Kalau mau kontribusi dari mana kami bisa membiayai semuanya itu? Jadi pahlawannya koperasi itu anggota itu. Tanpa anggota kontribusi, nol operasi. Pernah dalam suatu RAT kami diprotes sama peserta rapat itu, kok pendidikan wirausaha maksudnya deh ya, beratnya. Kalau udah menjelang pensiun ini kan udah menjelang pensiun ini kan orangnya sudah ya menjelang pernah tugas kan semangatnya udah kurang. Kenapa nggak dari muda, dari pegawai baru masuk itu? Ya kami kalau begitu ngambil domainnya SKPD lain, karena pegawai itu begitu 100% dilantik, tugasnya kan melayani masyarakat, mengabdi pada pemerintah. Artinya kalau kami ngambil dari awal, kesalahan kami. Walaupun sebenarnya itu antusiasme ya Pak ya. Itu sangat antusias kan Pak Tanu. Jangan menjelang pensiun lah dari awal. Kami nanti kesalahan. Karena mereka kan harus mengabdi, harus melayani masyarakat. Bagaimana kalau dipilih jadi pengusaha? Beda arah dong nanti. Karena mereka begitu dilantik, disumpah 100% itu nggak boleh lepas daripada ada aturan-aturan itu, Pak. Pak Marno, ini karena kembali lagi Anda orang lapangan. Menurut Anda sebenarnya seberapa berat beban tanggung jawab untuk melaksanakan programnya pengurus, Pak Marno? Kalau dibilang berat sih enggak juga sih Pak, tapi kalau ini sudah jadi tanggung jawab kami untuk pelaksanaan tiap tahunnya agar lebih baik itu memang tanggung jawab kami. Makanya kami selalu mengupgrade dari masukan-masukan para peserta tahun-tahun sebelumnya untuk memperbaiki itu. Dan yang pasti ini program kerja pengurus baik dari sisi teknis maupun anggaran sudah disiapkan juga, jadi kami sebenarnya tinggal melaksanakan saja sih Pak. Tinggal melaksanakan ya, sebagai pertanggungjawabannya. Betul. Pak Ketua, ini kan bahwa KPPD pasti selalu mengikuti perkembangan zaman dalam pelayanan kepada anggota. Bapak bisa menjelaskan kepada kami, kepada penonton UKM AUFI, seberapa besar kemajuan KPPD untuk menghandle program-program yang sekarang ini paling populer kan tentang digitalisasi, Pak. Nah, seberapa jauh perkembangannya, Pak? KPPD itu udah mulai digitalisasi itu sudah sejak tahun berapa, Pak? Sudah lama sekali, Pak. Sudah lama sekali. Tapi kami terus melakukan penyempurnaan dengan meng-hire tenaga konsultan IT, sehingga sekarang transaksi pun untuk memudahkan anggota itu nggak harus datang ke sini, Pak. Nggak harus datang ke sini. Makanya Pak Mario kalau lihat di bawah itu dalam transaksi pelayanan itu sepi, Pak. Tidak berjubel seperti dulu, karena mereka bisa transaksi dari bangku kantor masing-masing. Jadi perbandingan kami yang datang secara konvensional maupun lewat aplikasi itu perbandingannya sudah jauh lebih banyak yang lewat aplikasi, Pak, daripada yang manual datang ke sini.
Sekarang banyak yang masih muda maupun yang sudah usianya, mereka sudah paham digitalisasi semua, hampir semua. Karena mereka sekarang kan pakai ini, Pak. Jadi mau nggak mau mereka dipaksa harus bisa. Sangat mudah kok di sini, Pak. Sudah ada dalam sini, tinggal klik, udah transfer ke rekening. Ya syaratnya harus ada track recordnya bagus lah. Artinya nggak bisa tawar-menawar ya. Pak, kalau seperti itu, sekarang pada tingkat perekrutan anggota dengan sistem digitalisasi itu lebih menarik ataukah misalnya lebih tertarik zaman dulu yang semuanya masih saling ketemu, Pak? Lebih menarik mana? Baik, kami ada 2 metode, Pak. Ada sosialisasi ke SKPD maupun KPD, ada lewat by aplikasi. Tapi yang jelas tatap muka itu akan bawa dampak yang beda, Pak. Apalagi disertai dengan ada promo-promo itu, Pak. Kan dijelaskan langsung dengan tatap muka sama lewat aplikasi sangat beda, Pak. Lebih menarik yang tatap muka langsung. Makanya Pak Manajer itu selalu sosialisasi ke SKPD untuk merekrut anggota itu, dan hasilnya sangat lumayan sekali, terutama anak-anak muda yang anggota pegawai baru ini. Pak Manajer, karena Anda ke lapangan mempunyai jadwal sosialisasi itu berapa lama sekali untuk ke lapangan, lalu adakah pilihan-pilihan misalnya ini pegawai yang wilayahnya di mana yang menarik, itu ada nggak kira-kira? Kalau jadwal sebenarnya kita menyesuaikan, Pak. Jadi dengan ketersediaan waktu di unit kerja atau SKPD masing-masing gitu ya. Karena mereka punya jadwal, punya kesibukan sendiri, jadi kami yang menyesuaikan saja gitu. Tapi kalau dari sisi SKPD mana, kalau sekarang itu peluang yang paling banyak anggotanya itu yang belum terekrut itu ada di dinas kesehatan, itu ada di RSUD, ada di puskesmas dan di dinas pendidikan itu di sekolah-sekolah, Pak. Karena sebelumnya ini belum banyak tersentuh, karena kita juga punya saudara di KKTJ, itu teman-teman guru SD sudah punya di sana. Nah, untuk SMP ke atas itu kita yang mendekati mereka, dan ternyata mereka banyak yang belum tahu kalau KPPD ini ada gitu. Makanya kami senang sekali bisa berinteraksi dengan mereka, dan mereka sangat antusias juga. Tentu saja dengan kesibukan ASN ini kan mereka nggak bisa sembarangan datang ke kantor kami, Pak. Jadi dengan pilihan digitalisasi ini, dan KPPD sudah jadi salah satu koperasi digital, itu salah satu pilihan mereka gitu. Jadi mempermudah termasuk kecepatan dalam memberikan pelayanan itu, Pak gitu. Jadi mereka nggak harus buang-buang waktu ke sini, mereka bisa melalui gadget dimanapun, hari apapun, nggak kenal hari Sabtu atau Minggu pun mereka bisa apply, baik penarikan simpanan maupun pengajuan pinjaman atau pembiayaan yang lainnya, itu dengan mudah mereka dapatkan. Pak Ketua, kan sebenarnya kalau melihat potensinya kan masih sangat besar ya. Di DKI kalau tidak salah itu kan jumlah pegawai sekitar 70 ribuan. Nah, 70 ribuan. KPPD sekarang anggotanya baru 10 ribuan atau belasan ribu. Artinya ini kan potensi yang masih sangat besar, yang masih menjadi kesempatan KPPD seperti yang tadi diuraikan Pak Manajer. Lalu program kedepannya seperti apa, Pak, untuk mengambil bukan peran sebenarnya, mengambil kesempatan ini, Pak? Baik. Ya, karena jadi anggota koperasi itu adalah sukarela, nggak bisa dipaksa. Yang jelas kami sampaikan pada mereka lewat SKD, ini loh, di DKI itu ada koperasi seperti ini. Kalau Anda bisa gabung, manfaatnya ini loh, ini. Ada beberapa manfaat sekali, Pak. Tapi kembali kami bukan mengutamakan kuantitas saja. Kualitas itu yang lebih kami pentingkan. Kan kesempatannya kan
masih sangat besar ya. Iya. Lalu kan tugasnya manajemen itu kan tadi memang mesti harus gerak keluar. Lalu langkah apa yang harus dibebankan kepada Pak Manajer, Pak Ketua? Mereka ada target, Ada target. dari pengurus. Ya, ada target dari pengurus bahwa berapa kali 1 tahun ini yang mau direkrut menjadi anggota. Dan kami sudah fasilitasi dengan tenaga marketing. Mereka juga ada memasarkan keanggotaan, ini loh manfaat dari anggota seperti ini gitu. Enggak itu aja, mereka juga memasarkan produk-produk kami. Nah, marketing ini dari kalangan pegawai sendiri atau dari luar, Pak? Enggak, kami jaring dari luar. Oh, dari luar. Iya. Jadi pengalaman dari luar itu artinya sebagai pendamping ya, Pak, nanti ya? Ya, Atau seperti apa? tetap yang menjelaskan ke lapangan itu peran utama adalah manajer. Manajer. Tapi kita dibantu sama marketing itu untuk memperjelas lagi. Karena bahasa marketing kan beda kan. Iya, iya. Ya, lebih menarik lagi. Iya. Pak, kalau sudah ada yang marketing, menangani marketing, perkembangannya seberapa besar, Pak? Program ini sudah berapa lama? Program ini sudah berlangsung, kami pakai tenaga marketing ini kurang lebih 3 tahun, Pak, atau 2 tahun ya? Pak Martin. Ini tahun kedua, Pak. Ini tahun kedua. Oh, baru ya? Baru. Iya. Nah, karena baru, Pak, seperti apa antusiasnya teman-teman untuk menjadi anggota tadi, Pak? Yang kesempatannya masih sangat besar tadi. Dari beberapa yang dikunjungi, yang kami kunjungi itu SKPD, KPD, terutama itu yang masih banyak belum mengenal itu kan tadi yang sebutan Pak Manajer itu kan ada dari dinas kesehatan tuh rumah sakit, dinas pendidikan tuh di SMA sekolah, termasuk SMP itu banyak sekali yang gabung dan hasilnya cukup signifikan. Nah, kembali lagi kalau ke dunia pendidikan, kalau KKGJ kan memang hanya di lingkup SD, Pak. Iya. Nah, artinya gini, kesempatan di SMP, SMA kan terlepas dari jangkauan KKGJ kan, Pak. Iya. Nah, menghitungnya di dunia pendidikan yang SMP, SMA itu kesempatan untuk menjadi anggota KPPD seberapa besar sebenarnya, Pak? Mereka tak ada tenaga pengajar, ada tenaga administrasi. Sebenarnya kan SMA di Jakarta ini kan cukup banyak juga, Pak. Iya. SMP juga. Cuma memang kami harus ya Pak, kerja keras Pak Manajer, karena harus ke SMA keliling di Jakarta. Iya. Pak Manajer, ini kan tantangan sangat berat. SMA itu di dekat saya itu sudah 100 sekian. Pasti ada di Palmera 114. Pasti kan hampir mendekati 150-an SMA negeri. Karena pegawainya harus pegawai negeri kan. SMP-nya lebih dari 200-an. Tantangan yang kesempatan ini bagaimana Pak Manajer mau menggarapnya? Ya, tentu saja ini peluang yang besar, Pak. Jadi kesempatannya masih terbuka lebar dan selama kami keliling lapangan itu ke sekolah-sekolah banyak teman-teman guru yang antusias. Sebenarnya di sekolah itu ada beberapa status yang bisa jadi anggota juga gitu. Jadi nggak hanya ASN-nya juga. Sekarang juga banyak dari ASN itu udah banyak yang P3K, Pak. Jadi nggak hanya PNS, sekarang itu bahkan di sekolah-sekolah itu hampir 50%-nya itu statusnya P3K gitu ya. Jadi itu juga boleh jadi anggota. Dan selama kita keliling itu banyak sekolah-sekolah yang bisa membentuk pengurus perwakilan. Jadi karena anggotanya sudah memenuhi syarat untuk membentuk pengurus perwakilan, anggotanya kurang lebih minimal itu 20 orang, Pak. Itu baru boleh membentuk kepengurusan. Jadi setelah kita sosialisasi beberapa minggu itu mereka sudah bisa membentuk pengurus perwakilan. Jadi kalau di dinas pendidikan dan di dinas kesehatan tadi, puskesmas, RSUD dan sekolah-sekolah itu mereka sangat antusias. Tinggal gerak cepat kita aja seperti yang ditunggu mereka gitu. Pak Ketua, ini kan menarik nih. Artinya kesempatan sangat terbuka. Lalu target nih Pak, target untuk mengembangkan
peningkatan jumlah keanggotaan setidaknya Pak? Baik, kalau target kita sesuai program kerja itu sekitar berapa Pak Manager? 500-an? Sekarang itu target tahunan kita 1.500 ya. 500. Tinggi loh Pak. 1.500. Iya. Cuma kita kan ada beberapa juga yang pensiun. Oke. Ada yang pensiun, ada karena satu hal mereka Berhenti. off, ya. Tapi masih surplus. Jadi plusnya kurang lebih masih sekitar 1000-an mungkin Pak Manager ya? 500 Pak. 500. Surplus anggota. Iya. Jadi 1.500 rekrut, ada beberapa pensiun itu plus alami kan ya. Ada juga yang off karena suatu hal. Plusnya itu masih sekitar 500-an tiap tahun. Tentang bisnisnya koperasi. Sekarang bisnisnya koperasi sendiri perkembangannya seperti apa Pak? Kecuali tadi kalau melalui digitalisasi kan memang mempermudah ya. Ya. Itu yang terkait dengan transaksi keuangan. KPPD sendiri kan mempunyai beberapa kegiatan unit usaha Pak. Akan seperti apa? Ya. Jadi kami Pak, khusus untuk anggota-anggota baru itu kami punya program namanya pendidikan diklat. Itu kalau sesuai undang-undang kan wajib tuh Pak diklat itu. Kalau cuma diambil dari SAU itu kan kecil, tapi kami punya biaya. Itu kami anggarkan kurang lebih setiap tahun itu sekitar 1,5 M. Ini untuk biaya apa ini? Biaya pendidikan. Oh, biaya pendidikan. Iya. Iya, iya. Kami tidak sayang menginvestasikan biaya untuk pendidikan karena itulah pendidikan itu sangat penting. Jadi investasinya ke ilmu. Betul. Kami setiap tahun selalu mengadakan pendidikan untuk anggota-anggota yang baru, ya, terutama yang baru direkrut, untuk menjelaskan apa itu koperasi, apa sih kewajiban jadi anggota Anda sebagai anggota, apa sih hak Anda sebagai anggota. Ini loh bisnisnya koperasi itu, ini ada ini. Kami jelaskan semua. Silakan, kewajiban Anda itu adalah bertransaksi. Ya. Karena tanpa anggota itu bertransaksi, percuma mereka jadi anggota koperasi untuk apa? Jadi teman-teman anggota baru diiming-iminginya adalah ilmu ya. Itu yang Itu terpenting. lebih manfaat. Pak, kalau seperti itu antusiasme teman-teman anggota baru untuk mengikuti pendidikan seperti apa? Kapasitas kami kan terbatas ya, kurang lebih sekitar 200 anggota. 200 anggota padahal biayanya 1 miliar lebih ya? Ya, kami kan bukan hanya untuk biaya untuk narasumber aja Pak, Iya. untuk sewa hotel, dan mereka harus ada Uang saku. cashback Pak. Oh gitu ya. Semua biaya ditanggung. Cashback. Pembekalannya bukan hanya ilmu ya, uang jajan juga harus Uang ada jajan pembekalan ya. Mereka kan punya keluarga. Oke. Pasti pulang nanti kan ditanya, apa ini lelenya? Kami udah siapkan semua itu Pak. Oh. Jadi yang besar itu sebenarnya itu cashbacknya itu. Kalau biaya kan sudah pasti bisa kelihatan Pak. Ya. Itu yang buat menarik Pak. Oh. Dan mereka ngantri Pak, berebut. Oh. Nah, karena berebut ada persyaratan khusus. Ada persyaratan khusus. Apa itu misalnya? Ya terutama ada rekomendasi dari pimpinan, nah, itu yang terpenting. Ya, dan kita bagi Pak, satu SKPD ya sekitar dibagi kurang lebih 2 lah. Kalau nggak begitu, kuotanya nggak cukup. Padahal di DKI sendiri ada berapa puluh SKPD Pak? Kurang lebih berapa ya? Kita 140. 140. 100 oh, kalau 200 ya jatuhnya cuma satu Pak. Ada yang 2 tergantung anggotanya. Oke. Persentase dari anggota. Pak, kalau seperti itu anggota antusias, persyaratan cukup ketat, lalu perkembangan usahanya KPPD dalam hal untuk mendapatkan SHU kan tetap saja mengharapkan SHU. Bagaimana Pak? Jelas kami sudah mengeluarkan beberapa langkah ya, karena kami tidak bisa terpaku dengan konsep-konsep lama, karena kita kan saingan sekarang ini kan cukup ketat sekali, dan kami mengharapkan militansi anggota juga ya paling berapa persen. Kami lakukan dengan usaha-usaha itu
setahun itu bisa berapa kali. Dan hasilnya itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang lebih menarik lagi, siapa yang rajin bertransaksi akan mendapat hadiah jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya Pak? Itu kemarin terakhir itu ke Medan. Kami udah beberapa kali mengatakan itu ke Bangkok pernah. Sekali jalan itu kurang lebih ada 300 anggota. 300 sampai 400 sampai 500 pernah. Sama yang kriteria tadi, siapa yang rajin transaksi, siapa yang rajin membayar angsuran, ya pokoknya itu ada kerjanya itu. Itu biayanya kan besar Pak, kalau sampai ratusan itu biayanya dianggarkan dari hasil usaha ya. Betul. Sebelum dibagikan sebagai SAU. Iya. Biayanya itu kurang lebih sekali jalan itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 M. Berapa Pak? 5 sampai 6 M. Wih. Ya kan bayangin Pak, kita catat pesawat ke Medan, ke Bangkok, ke Bali, ke Lombok pernah, ke berapa aja Pak. Belum sangunya Pak. Tetap ada sangunya. Pendidikan saja ada sangunya ya. Jalan-jalan. Jadi konsep kami sekarang gini Pak, kita nggak bangga dengan SAU yang besar Pak. Makanya kami menurunkan penurunan rate untuk tahun depan itu supaya lebih menarik lagi. Tapi gimana supaya anggota itu benar-benar menikmati manfaat dari KPPD Pak. Kami dengan tiap tahun juga menjelang Lebaran membagi voucher Pak untuk semua anggota itu dengan anggaran kurang lebih sekitar 7M, 5 sampai 7M. Minimal itu kalau yang baru masuk itu 300.000 voucher itu. Kalau yang sudah berapa tahun itu setahun lebih minimal 600. Dan itu kelipatan Pak. Semakin dia rajin transaksi semakin besar vouchernya. Itu dibagi menjelang Lebaran. Itu voucher Indomaret Pak. Ya, ya. Pak, kalau menghitung nih 2 miliar untuk pendidikan, 6 miliar untuk jalan-jalan, Ya. lalu 6 miliar untuk hadiah voucher. Ini kan sebenarnya kalau begitu KPPD menciptakan kesejahteraan kepada anggota kan semata-mata material ya Pak, tetapi batin ya, lebih pada ke arah sana ya. Ya. Karena kami pengen gini Pak, nanti suatu saat mereka sudah purna tugas, ada rasa keceriaan batin tuh Pak. Oh saya dulu jadi anggota KPPD pernah jalan-jalan ke sini. Oh dulu pernah ikutin diklat di Puncak, di Bandung gitu. Jadi kami nggak cuma mendidik anggota untuk suruh transaksi aja Pak. Minimal ada rasa memiliki Pak. Ini loh kami bisa jalan-jalan ke Bangkok, kemana lagi. Karena apa? Karena KPPD. Karena kami jadi anggota koperasi. Jadi tertanam di hati mereka itu ada militansi jadi anggota. Jadi yang ditanamkan bukan hanya militansi tapi juga kebanggaan atas pelayanan lembaga ya Pak. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Pak Ketua, terima kasih perbincangan pagi hari ini bagi kami sangat menarik dan tentu akan menjadi contoh baik bagi koperasi-koperasi lain, terutama koperasi pegawai yang ini adalah contoh sukses dari koperasi pegawai yang kebetulan sekarang bukan ibu kota lagi ya Pak ya. Itu juga tantangan ya Pak ya. Ya, Jakarta kan bukan ibu kota lagi, tetapi Jakarta menjadi kota global. Itu juga tantangan baru. Ya. Pak Trosno, terima kasih. Sama-sama Pak Marno. Pak Marno, terima kasih. Sukses.